Salam sukses mulia. Terima kasih dan apresiasi kami sekaligus ucapan selamat dari kami untuk Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang telah melaksanakan tes TIFIN. Tes TIFIN ini adalah langkah awal bagi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk mengenali diri, sekaligus juga berarti mengenali potensi terbaik dan nantinya juga sebagai sarana untuk mendapatkan prestasi terbaik dalam kehidupan terbaik Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu TIFIN dan bagaimana TIFIN bisa membantu Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk mendapatkan kehidupan terbaik tersebut. Nah, saya akan menjelaskan dua prinsip dasar sebagai dasar utama Bapak dan Ibu sekalian ketika nanti akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam kaitannya tentang TIFIN. Prinsip yang pertama adalah bahwa TIFIN menganut kecerdasan tunggal. Kemudian prinsip yang kedua adalah saya akan menjelaskan hubungan antara fenotip dengan genetik serta pengaruh lingkungan. Yang pertama adalah prinsip TIFIN sebagai penganut aliran kecerdasan tunggal. Kecerdasan tunggal menjelaskan bahwa pada dasarnya pada diri seseorang, pada diri manusia ada kecerdasan dominan yang mempengaruhi kecerdasan yang lain. Sehingga di sini sebagai prinsip utama yang harus kita pegang terlebih dahulu, bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki semua elemen yang disebutkan dalam TIFIN. Sebagaimana mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapat penjelasan bahwa TIFIN terdiri dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Sehingga dengan prinsip kecerdasan tunggal ini, misalnya saya dinyatakan sebagai orang thinking, maka otomatis di saat yang sama sensing, intuiting, feeling, dan insting saya juga ada pada diri saya. Namun yang paling dominan adalah mesin kecerdasan thinking. Dalam saya berpikir, dalam saya mengambil keputusan, dalam saya bertindak, yang dominan mempengaruhi pengambilan keputusan saya dan semua perilaku saya adalah thinking saya. Nah, ini adalah prinsip pertama yang harus kita pahamkan dulu. Selanjutnya kita akan membahas prinsip yang kedua yang berkaitan dengan fenotip, genetik, dan hubungannya dengan aspek lingkungan. Jadi, manusia dengan segala perilakunya pada hari itu, pada saat ini, itu disebut sebagai fenotip. Nah, ternyata faktor fenotip ini terpengaruh oleh dua hal, yaitu genetik dan lingkungan. Kalau dalam rumusnya, fenotip sama dengan genetik plus lingkungan. Nah, penjelasannya bagaimana rumus tersebut? Penjelasannya adalah bahwa apapun yang dilakukan seseorang pada saat ini, pada saat tertentu dalam hidupnya, pasti akan terpengaruh oleh dua aspek. Yang pertama adalah aspek genetik, dan yang kedua adalah aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan ini adalah semua hal di luar dirinya. Mulai dari pendidikan, keluarga, sekolah, teman, buku, TV, dan semua kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupannya, ini disebut sebagai faktor lingkungan. Nah, ini adalah dua aspek yang berpengaruh kepada aspek fenotip seseorang. Sementara kita juga tahu bahwa para ahli sudah melakukan penelitian aspek fenotip ini jika dihitung sebagai persentase dan dinyatakan 100%, ternyata aspek genetik hanya 20%, sementara aspek lingkungan 80%. Kalau dalam bahasa sederhana berarti aspek lingkungan 4 kali lipat lebih besar dibanding aspek genetik. Sehingga sangat dimungkinkan kalau dalam suasana kejadian sehari-hari, kalau saya contohkan dalam kejadian sehari-hari adalah seseorang punya bakat menyanyi, belum tentu menyanyinya bagus. Dan juga sebaliknya, ketika seseorang nyanyiannya bagus, belum tentu bakatnya juga menyanyi. Karena kemampuan menyanyi ini bisa diasah melalui latihan terus-menerus. Sehingga pada akhirnya, orang yang punya bakat bisa kalah dengan orang yang nggak punya bakat, asal latihannya jauh lebih intensif. Ini adalah penjelasan sederhana dari dua prinsip ini, yang kemudian hubungannya dengan TIFIN. TIFIN menjelaskan aspek genetik yang nilainya kalau dalam ukuran angka dalam tanda kutip hanya 20%. Tapi kenapa 20% ini saya berikan hanya? Karena 20% pada diri seseorang ini tidak akan pernah berubah sepanjang hidupnya. Sementara aspek lingkungan sangat bisa berubah dan bahkan bisa kita ubah. Jadi kalau contoh sehari-harinya, misalnya kita nggak suka melihat teman-teman kita ngegosip, maka kita bisa memilih untuk menghindari. Sementara kalau aspek genetik, kita nggak bisa bilang, saya pengen ganteng dong, saya pengen tinggi,
saya pengen pinter nyanyi, itu kita nggak bisa pilih. Nah, maka dalam prinsip kedua ini, saya ingin menekankan bahwa Stephen menjelaskan aspek genetik atau 20% pada diri Anda. Sehingga sangat mungkin ketika Anda membaca pertama kali hasil tes Stephen Anda, pertanyaan pertama atau reaksi pertama yang muncul adalah, kok ini nggak seperti saya ya? Karena justru Stephen mengenali aspek terdalam, aspek genetik yang boleh jadi pada diri seseorang sudah tertutup, sudah terkaburkan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan, yang pada diri seseorang tentunya pengaruhnya akan jauh lebih besar. Setelah saya menjelaskan tentang dua prinsip dasar tersebut, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan lebih mendalam tentang apa yang sudah diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian yang tercantum dalam sertifikat tes Stephen. Dalam bahasa kami disebutnya sebagai personality genetic. Nah, apa itu personality genetic dan bagaimana penjelasan dari masing-masing personality genetic akan saya jelaskan satu persatu. Sebelum saya menjelaskan tentang masing-masing personality genetic, pastikan Bapak dan Ibu sekalian sudah membaca dan saat ini juga memegang sertifikat penjelasan hasil tes Stephen untuk memudahkan kita nanti dalam memahami prinsip-prinsip dasar poin-poin yang sudah disampaikan dalam sertifikat tersebut. Personality genetic feeling extrovert. Anda dinyatakan sebagai tipe feeling extrovert jika belahan otak yang dominan adalah limbik kanan dan lapisan otak yang lebih aktif adalah lapisan otak sebelah luar. Anda mengandalkan perasaan Anda ketika Anda akan mengambil keputusan. Anda ingin memutuskan sesuatu hal yang penting, Anda lebih dominan kepada aspek perasaan Anda. Sehingga dalam keseharian, Anda boleh jadi akan dikenal sebagai orang yang banyak mempertimbangkan orang lain, rasa empatinya besar, mudah kasihan. Ini adalah karakter keseharian Anda. Hubungan dengan prinsip yang sudah disampaikan di awal tadi adalah bahwa karakter keseharian ini tidak perlu untuk Anda sesali atau Anda takuti atau Anda ubah, tapi justru gunakan hal-hal ini sebagai kelebihan Anda. Gunakan kemampuan Anda untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Gunakan kesukaan Anda untuk berinteraksi dengan orang lain, berkumpul dengan orang lain, berkomunitas, kenalan dengan orang baru. Gunakan sebagai keunikan Anda, kekhasan yang memang di antara semua personality genetik yang punya kecenderungan untuk paling bersahabat, paling friendly, itu adalah tipe feeling extrovert. Berkaitan dengan hal tersebut, cara belajar Anda adalah berdiskusi. Anda tidak nyaman jika Anda harus semalaman ketemu dengan buku saja, atau hanya mengandalkan perlengkapan belajar yang itu saja gitu. Anda justru memerlukan kawan belajar. Sementara cara memotivasi diri seorang feeling extrovert adalah Anda membutuhkan banyak pujian atau dorongan semangat dari orang-orang yang terdekat dengan diri Anda terutamanya. Bisa juga ini berupa pujian dari murid-murid mungkin, atau orang-orang yang di Facebook, like, status dan sebagainya. Bagi Anda, ini merupakan hal yang bisa meningkatkan semangat belajar Anda, bisa meningkatkan motivasi Anda ketika ingin mencapai sesuatu. Sehingga Anda tidak perlu berkecil hati, gunakan hal-hal tersebut sebagai modal dasar, gunakan sebagai pondasi utama ketika Anda ingin membangun diri Anda sebagai seorang feeling extrovert, maka asahlah hal-hal tersebut dengan sangat baik. 4 hal yang bisa Anda jadikan panduan ketika Anda ingin melakukan sebuah aktivitas yang nyaman atau justru ingin mencapai prestasi terbaik, kalau dalam bahasa sertifikat adalah 4 kata kunci. 4 kata kunci tersebut adalah merasakan, pernafasan, memimpin, dan mencintai. 4 hal inilah yang Anda jadikan sebagai panduan utama ketika Anda ingin beraktivitas. Pastikan dalam aktivitas-aktivitas tersebut memang mampu mewadahi kemampuan Anda ketika merasakan orang lain. Contohnya, ketika Anda terlibat sebagai sebuah tim di sebuah organisasi, jangan masuk di organisasi yang nggak ketemu orang. Misalnya tim IT yang sehari-harinya hanya di belakang komputer atau operator alat
yang sehari-harinya hanya ketemu dengan alat-alat atau mesin-mesin saja. Gunakan kemampuan Anda sebagai orang feeling untuk justru banyak ketemu dengan orang lain, ketemu dengan orang baru. Nah, itu berkaitan dengan merasakan. Kaitannya dengan pernafasan, Anda termasuk orang yang punya stamina yang tinggi. Baik dalam arti sesungguhnya, misalnya Anda dalam konteks olahraga berarti hebat dalam hal maraton. Atau dalam konteks kiasan, Anda orang yang sabar untuk memulai sebuah proses dan sampai kepada menikmati hasilnya. Ada orang feeling yang 20 atau 30 tahun baru menikmati apa yang dia mulai, itu nggak ada masalah bagi orang feeling. Dan yang dimaksud dengan memimpin adalah Anda memang punya panggilan untuk memimpin orang lain, untuk mengarahkan orang lain, untuk didengar, untuk mendengar gitu ya. Itu adalah panggilan Anda sebagai orang feeling. Dan Anda akan menjadi seseorang yang lebih memikirkan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini yang tergambar dalam satu kata, yaitu mencintai. Nah, kemudian hal utama yang perlu Anda lakukan sebagai orang feeling extrovert adalah Anda perlu memperbanyak kader. Kader itu adalah orang-orang yang Anda gembleng, yang Anda didik, yang tadinya mereka tidak menguasai sesuatu atau tidak punya satu kemampuan, atau kalau dalam bahasa gaulnya adalah from zero to hero. Yang tadinya bukan siapa-siapa, di tangan Anda, di bawah gemblengan Anda, mereka ini kemudian menjadi orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Nah, Anda sebagai orang feeling extrovert, pastikan Anda punya banyak sekali kader yang Anda gembleng mulai dari nol, dan kemudian di bawah bimbingan Anda, mereka akan menjadi orang terbaik di bidangnya masing-masing. Demikian tadi penjelasan singkat dan hal-hal penting yang perlu Anda lakukan sesuai dengan personality genetik Anda masing-masing. Untuk penjelasan yang lebih detail, sudah tercantum dalam sertifikat yang sudah Anda pegang, dan juga ada pada buku penjelasan hasil tes Stephen. Jika ada hal yang perlu dipelajari lebih lanjut atau perlu didiskusikan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Setelah Anda mengenal tes Stephen, Anda akan mengenal jalur yang paling nyaman untuk meraih kehidupan terbaik Anda. Selamat menempuh karpet merah kehidupan terbaik Anda. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam sukses mulia.